intinya tuh. Jadi tinggal dipilih mau turunkan pandemi atau turunkan presiden. Ya, memang selama ini Rocky Gerung sering mengeluarkan pernyataan, ya, khususnya tentang Presiden Jokowi supaya mundur dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Rocky Gerung ini memang secara konstitusi tentu tidak masuk di dalam kriteria UUD 45, karena di dalam UUD 45 itu mengenal 3 instrumen untuk mengganti atau menggantikan seorang presiden yang sedang menjabat, ya. Seorang presiden yang sedang menjabat itu hanya bisa digantikan melalui 2 instrumen, ya. Instrumen pertama itu presiden diberhentikan atas usul DPR, ya. Yang kedua, presiden berhenti karena meninggal, ya. Karena meninggal atau presiden mengundurkan diri, ya, karena keadaannya tidak memungkinkan melanjutkan tugas-tugas kepresidenannya, maka jabatan presiden digantikan oleh wakilnya. Nah, sehingga kalau kita lihat desakan Rocky Gerung untuk Presiden Jokowi mundur, tentu kita lihat tidak punya alasan konstitusi, ya. Apalagi itu hanya berdasarkan suara seorang Rocky Gerung. Kita lihat dulu, kita pernah punya pengalaman Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden yang kesekian kali, karena memang desakan massa yang sangat kuat, ya. Dan itu juga ujung-ujungnya tergantung kepada presidennya. Andai kata pada waktu itu Presiden Soeharto tidak mau mundur sekalipun demo mahasiswa semakin hari semakin besar, maka Presiden Soeharto belum tentu berhenti dengan cara mengundurkan diri. Bisa saja melalui mekanisme MPR memberhentikan. Tetapi yang terjadi pada waktu Soeharto itu, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena melihat kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Dia mundur, sekaligus juga dianggap sebagai mundurnya Presiden Soeharto karena desakan mahasiswa yang sudah menguasai gedung DPR MPR RI. Jika kita bandingkan dengan desakan yang dilakukan oleh Rocky Gerung, maka ini sebetulnya tidak ada nilai apa-apa. Apalagi keinginan Rocky Gerung meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya dengan tujuannya supaya Rizik Syihab yang mengambil alih posisi itu. Kalau kita lihat dari pernyataannya bahwa dia ingin Jokowi mundur, sehingga kesempatan itu akan diberikan kepada Rizik Syihab yang akan menggantikannya, karena dia melihat Rizik Syihab sebagai calon yang menurut Rocky Gerung, ya, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang bisa berlaku adil, ya, seorang pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung sama sekali, pertama, Rocky Gerung bukan pimpinan partai politik, ya. Begitu juga Rizik Syihab. Rizik Syihab bukan representasi dari kekuatan masyarakat, katakanlah suara masyarakat Muslim. Rizik Syihab bukan representasi dari kekuatan mayoritas masyarakat Muslim, ya. Rizik Syihab juga bukan pimpinan ormas yang besar, bahkan ormas yang dipimpin oleh Rizik Syihab sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu FPI. Sehingga bisa saja di mata masyarakat atau di mata konstitusi, Rizik Syihab tidak bisa masuk dalam kriteria sebagai seorang calon presiden yang nantinya kalau misalnya dia dicalonkan, dia tidak memenuhi syarat. Apalagi dia seorang mantan napi, ya. Apalagi ada syarat lain di dalam undang-undang bahwa seorang calon presiden dia harus merupakan seorang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya, apakah Rocky Gerung atau Rizik Syihab masuk dalam kriteria itu atau tidak?
Jadi apa yang diusulkan oleh Rocky Gerung ya dengan memberi boleh dikatakan karpet merah buat Rizik Syihab untuk masa yang akan datang itu sebetulnya suatu usaha yang sia-sia. Ya, dia bukan representasi dari kepentingan kelompok masyarakat besar di Indonesia. Saya lihat Rocky Gerung memanipulasi keadaan ya. Dia selalu seolah-olah pernyataan dia itu mewakili kepentingan masyarakat banyak. Padahal dia selama ini kan seorang diri. Dia juga tidak masuk dalam kelompok besar masyarakat yang menghendaki Jokowi mundur. Kalau kita lihat bagaimana dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi masih sekitar 70% lebih. Maka pernyataan Rocky Gerung juga bukan mewakili 30% masyarakat yang belum menentukan sikap. Jadi sebetulnya Rocky Gerung itu sebetulnya pernyataan pribadi. Hanya dia selalu memanipulasi pernyataannya itu dengan mengatasnamakan bahwa masyarakat menghendaki Jokowi mundur, bahkan menginginkan sebelum 2024 Jokowi harus sudah berhenti. Padahal berhenti di tengah jalan itu tidak bisa ditentukan oleh seorang Rocky Gerung. Presiden Jokowi bisa berhenti di tengah jalan, pertama bisa saja karena kehendak Jokowi sendiri, atau DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi menghentikannya karena alasan hukum. Seorang presiden diberhentikan karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, ya, atau melakukan kejahatan besar lainnya, dan itu harus diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa diputuskan oleh kehendak Rocky Gerung atau kehendak Rizik Syihab. Jadi melihat kepada mekanisme konstitusi, maka seorang presiden sulit untuk dijatuhi di tengah jalan. Apalagi kita lihat konstelasi politik di DPR, partai politik koalisi pemerintah jumlahnya jauh lebih besar. Jadi sangat tidak mungkin, kecuali hanya dengan cara kudeta. Apakah Rocky Gerung memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan kudeta? Kalau kita lihat kesehariannya Rocky Gerung, dia tidak punya apa-apa. Nah, jadi hanya mulutnya yang besar. Mulut besarnya itu yang selalu mendapat porsi di media massa. Apa yang terucap dari Rocky Gerung selalu mendapat liputan yang besar. Jadi kesannya seolah-olah dia mewakili suara mayoritas. Dia tentu mewakili kelompok yang selama ini selalu mereka berkumpul ya. Kita lihat dia masuk dalam kelompok seperti kemarin kami. Ya, kami itu usianya tidak sampai 3 bulan sudah layu. Kemudian sekarang mereka bentuk lagi satu kelompok yang namanya kelompok menemukan kembali Indonesia, kalau saya tidak salah ya. Loh, pernyataan menamakan kelompok ini sebetulnya hanya untuk enak didengar. Tetapi substansi atau manfaat dari kelompok yang dibentuk ini kan apa yang mereka mau lakukan dengan menemukan kembali Indonesia? Emang Indonesia hilang? Sekarang ini kan realitanya pemerintah jalan, ya, pemerintahan jalan, institusi-institusi negara juga jalan seperti biasa. Sama-sama pemerintah kompak menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Jadi pernyataan kelompok yang mengatasnamakan kelompok untuk menemukan kembali Indonesia itu sebetulnya pernyataannya sangat manipulatif, ya. Mereka berusaha untuk membalikkan kondisi yang sebenarnya, ya, seperti sekarang ini pemerintah terlihat mampu mengendalikan bencana COVID yang kemarin itu kan sempat melambung tinggi. Pemerintah berhasil, ya. Kemudian juga ekonomi sedang membaik. Tetapi mereka selalu memanipulasi keadaannya seolah-olah Indonesia ini sudah hancur dan mereka berusaha untuk menemukan kembali. Dan kelompok yang berkumpul ini pun kelompok-kelompok orang yang sudah tidak punya kapasitas lagi di Republik ini. Ya, kelompok yang tidak punya kemampuan untuk memperbaiki keadaan. Tetapi mereka selalu memunculkan diri sebagai kelompok yang mampu, ya Rocky Gerung, ya Rizal Ramli, ya bahkan Rizal Ramli dengan konsepnya ingin menyelamatkan Garuda, ya perusahaan negara Garuda. Dia punya konsep bisa menyelamatkan, tetapi dengan syarat yang tidak masuk di akal. Yaitu apa? Dia minta supaya 0% parliamentary threshold itu diturunkan menjadi 0%. Nah, itu untuk apa? Karena itu kan ketentuan undang-undang harus dibatasi supaya jangan sampai muncul partai politik sampai ratusan menjadi peserta pemilu, lalu keadaan politik menjadi tidak stabil.
karena terlalu banyak partai politik. Jadi itulah fungsi negara hukum. Negara ingin membatasi, ya, boleh saja semua orang boleh mendirikan partai politik, tetapi untuk bisa menjadi peserta pemilu syaratnya harus sekian persen terpenuhi. Jika tidak, ya jadi partai yang tidak ikut pemilu, gitu. Ya, sepanjang aktivitas dan pernyataan-pernyataan mereka tidak melanggar undang-undang, ya. Misalnya mereka sering berkicau, tetapi kicauannya tidak menimbulkan rasa permusuhan, tidak menyenggol masalah SARA, ya sih, biarkan aja. Toh dia punya hak untuk mengeluarkan pikiran dan pernyataan. Tapi kalau kebebasan mengeluarkan pikiran dan pernyataan itu kemudian menyentuh wilayah-wilayah SARA, ya, mengganggu keutuhan bangsa dan negara, ya, menyinggung dan merugikan hak orang lain, hukum berbicara. Lakukan tindakan untuk menegakkan hukum. Ya, buktinya Rizik Syihab sudah terkena tindakan hukum. Beberapa pihak lainnya juga ada yang sudah baru keluar dari penjara, sekarang mulai berkumpul lagi. Ya, seperti itu. Resiko dari kita bernegara dan bernegara hukum. Itu resiko kita bernegara hukum. Kita tidak bisa semaunya kita di dalam hidup bernegara. Ada aturan yang membatasi. Karena itu, sehebat-hebatnya Rizik Syihab, toh pada akhirnya dia harus ada di balik jeruji besi. Itu resiko dari kita ada di dalam sebuah negara hukum.